Puasa, puasi, puasa rakit PC. Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Gimana puasanya? Aman? Apa malah puasa puasi? Puasa makan PC? Makan nasi? Waduh, tapi es teh enak juga ya. Anyway, di video kali ini kita akan merakit PC lagi, yaitu dengan budget berkisar di 10 jutaan. Yang dimana dengan budget segitu, PC kali ini udah bisa gaming dengan resolusi 1440p rata kanan. Nggak cuma performanya aja yang gahar, tapi secara estetika PC ini terlihat menawan yang membuat setup meja kalian jadi makin kekinian. Dan gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita minum es tehnya. Untuk komponen yang pertama, ini adalah komponen paling penting biar PC kalian tuh udah kelihatan mahal dari tampilannya doang. Soalnya casing kali ini mempunyai desain yang unik, adem, dan nyentrik. Ya, ini casing dari Thermaltake 350MX. Yang dimana untuk casing ini punya beberapa varian warna. Ada warna hitam, putih, kuning, pink, maca. Dan yang kita pakai kali ini dengan varian biru Hydregia, biru-biru pastel gitu. Jadi masih terlihat kalem dan gak nyentrik-nyentrik amat. Dan udah dapat bonus 3 fan 14 inci, 1 fan non RGB di belakang, dan 2 fan RGB di depan. Lalu di depannya ada opsi pilihan tempered glass atau mesh. Di side panelnya menggunakan tempered glass dengan ketebalan 4 mm. Dan di bawahnya bisa ditambahkan LCD 2,1 inch Circle LCD screen kit dari Thermaltake biar makin cakep, soalnya ini bisa nampilin gambar maupun suhu temperatur. Untuk front panelnya pun cukup lengkap dan kekinian. Ada port Type-C dan 2 USB 3.0 serta jack audio 3,5 mm. Buat kabel colokan front panelnya pun udah dibuat simple, jadi nggak perlu ngurut kabel lagi, tinggal colok aja. Yang saya suka dari casing ini punya desain yang bisa dibongkar pasang layaknya Lego. Di banyak bagian punya filter udara yang mudah untuk di maintain. Di bagian depan, bawah, atas, samping itu easy banget buat dibersihinnya. Tinggal ambil filternya lalu disemprot atau pakai vacuum cleaner gitu kan. Ini berguna banget kalau ruangan kalian tuh sering berdebu, soalnya airflow dari casing ini tuh bagus dan bisa menampung banyak fan 12 cm. Juga bisa muat radiator hingga 360 mm di depan, 280 mm hingga 240 mm bisa di depan dan juga di atas. Selain itu, untuk dudukan VGA cardnya bisa diubah ke horizontal. Lalu storage yang bisa ditampung di casing ini muat 2 SSD 2,5 inch dan 1 slot untuk harddisk ukuran 3,5 inch maupun 2,5 inch. Casing ini juga bisa menampung motherboard dengan ukuran hingga ATX, serta bisa juga kalau kalian pakai motherboard yang konektor kabelnya di belakang. Lalu untuk CPU cooler dengan ketinggian maksimum di 185 mm dan VGA dengan panjang maksimum yang dapat dipasang di casing ini ialah 370 mm. Jadi casing ini tuh bener-bener lega, bahkan untuk penempatan kabel manajemennya pun lega. Dan untuk harga dari casing ini tuh berkisar di 1 juta lebih dikit aja. Iya, lebih 800.000. Buat kalian yang penasaran dengan casing ini, bisa aja klik link di deskripsi di bawah. Lanjut ke komponen inti dari rakitan kali ini, yaitu prosesor Albert Einstein, yaitu AMD Ryzen 5 3600. Kenapa saya membeli ini? Ya karena murah. Kenapa nggak ambil 5600 kalian? Dari mana duitnya? Dari mana? Senang bro, ada harga ada performa. Meskipun begitu, Ryzen 5 3600 ini udah support PCI Gen 4. Secara performa pun masih nggak kalah jauh dengan si 5600, sama-sama 6 core 12 thread. TDP nya sama-sama 65 watt juga. Ya memang si 5600 lebih unggul, tapi menurut saya dengan selisih harga hampir 600.000 dengan selisih performa yang nggak begitu signifikan, 3600 ini masih cukup layak. Kan lumayan hemat 500.000 gitu kan. Lalu untuk harga dari Ryzen 5 3600 Tray ini ada di kisaran 1 juta kurang, dan 5600 itu harganya ada di kisaran 1,5 jutaan. Next yaitu motherboard, yaitu
GB B550M yang sudah support PCIe Gen 4 maupun NVMe Gen 4. Selain itu slot RAM-nya juga udah ada 4 juga. Ya bisa dibilang ini motherboard budget yang udah support PCIe Gen 4. Karena di rakitan kali ini kita bener-bener ngincer PCIe LAN Gen 4 buat maksimalin SSD NVMe dan VGA yang akan dipakai nantinya. Dan untuk harga dari motherboard ini itu berkisar di 1 jutaan dengan kondisi bekas. Kalau barunya itu berkisar di 1,5 jutaan. Lalu untuk RAM-nya di sini kita pakai RAM yang murah-murah aja. Yakni pakai RAM copotan PC build up dengan kapasitas 2x8 GB DDR4 3200 mHz. Kan ini warnanya hijau ya. Benda itu hijau. Nah, kebetulan saya itu punya copotan hatching RAM. Jadi ya tinggal tempel aja nggak sih? Biar jadi hitam. Dan untuk harga dari RAM polosan ini per kepingnya berkisar di Rp165.000. Jadi kalau beli dua jadinya Rp330.000. BTW masih ada 2 slot RAM lagi. Jadi masih bisa kita upgrade ke depannya. Buat storage tentu jelas kita pakai SSD NVMe Gen 4 biar makin gacor transfer file apalagi booting. Ya kali udah 2025 masih pakai hard disk. Jadi kita pakai SSD NVMe dari XP Gigabyte S70 Blade dengan kapasitas 1 TB. Ukuran segini sih udah cukup lah buat ngisi game kekinian. Buat harga dari SSD ini berkisar di 1,1 juta kurang. Cuman karena Ryzen 5 3600 ini punya PCIe LAN Gen 4 nya cuma 16. Jadi mau tidak mau kita harus ngorbanin salah satunya antara pangkas di VGA lainnya palingnya kepake X12 gitu kan, atau pangkas di SSD-nya. Tapi ya saran saya pangkas di SSD-nya aja. Jadi SSD-nya itu ditaruh ke slot NVMe yang kedua yang di bawah. Itu jalannya di NVMe Gen 3. Ya nggak masalah sih urusan speed SSD itu belakangan, yang penting performanya dulu ya kan. Ini pun kedepannya masih bisa kita upgrade ke Ryzen 5 5600 gitu kan, yang udah punya jalur PCIe 20 LAN. Lanjut kita pasang dulu paketan motherboard ini ya kan. Jangan lupa sambil minum es teh manis ya, anget, nggak pakai gelas. Nggak puasa bang, kan udah malam kocak. Biar prosesornya nggak kepanasan, saya rasa sih kita tuh wajib pakai cooler yang bagusan. Soalnya Ryzen 5 3600 itu lumayan panas kalau di kondisi full load. Maka dari itu kita pakai IU Cooling 240 mm dari Thermaltake TH240 ARGB berwarna putih yang sudah nyala-nyala RGB biar makin menggeming. Dan untuk harga dari IU Cooling ini berkisar di 1,4 jutaan. BTW nanti prosesor ini bakalan kita overclock ya, makanya itu pakai IU Cooling 240 ini. Kita lanjut ke power supply sebagai jantung dari PC kita, yakni kita pakai Thermaltake Smart W3 600W 80+ yang sudah ATX 3.1 non modular namun udah soft cable, dan ini kabelnya cukup bagus ya. Sayangnya ini masih 80+ white, jadi saya sarankan pakai yang Smart BX1 650W itu udah 80+ bronze. Cuman yang ini belum ATX 3.1. Harganya pun mirip-mirip, yaitu di harga 875.000. Power supply dari Thermaltake tuh udah mantep ya. Sertifikasi 80+ nya udah terdaftar di clearlaser.com, jadi nggak kaleng-kaleng nih. Untuk komponen yang terakhir yaitu VGA card biar bisa mainin game-game dengan settingan 1440p. Jadi di rakitan kali ini kita bener-bener maksimalin di bagian VGA-nya. Dan berhubung saya tuh punya PCIe Racer Gen 4, maka dari itu nantinya saya mau pasangin VGA dengan posisi berdiri. Dan untuk VGA yang dipakai kali ini yakni kita pakai VGA dari Asus RX 6700 XT 12GB DDR6. Pakai VGA ini sih harusnya aman, soalnya saya tes di 3D Mark Firestrike dapat skor di 99,6% dengan kondisi prosesor di overclocking. Nanti deh bakalan di-spill settingan overclocknya. Dan karena VGA ini menggunakan jalur PCIe Gen 4, jadi saya rasa sih ini udah cukup lah disandingkan dengan komponen yang kita pakai pada rakitan kali ini. BTW VGA ini butuh supply konektor 1x8 pin plus 1x6 pin power dengan minimum PSU di 550 watt. Jadi aman lah ya pakai PSU 600 watt. Soalnya TDP dari VGA ini juga udah lumayan gede di 230 watt. VGA ini pun secara performa gaming cukup bersaing sama RTX 4060 dengan harga yang lebih terjangkau ya kan. Yakni dengan harga berkisar di 3,1 jutaan dengan kondisi bekas namun bergaransi itu. Nah, jadi itu dia komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini dengan total harga di Rp10.712.000. BTW untuk komponen inti pada rakitan kali ini sebagiannya itu 2N atau bekas rasa baru.
seperti prosesor, motherboard, VGA, sisanya kita pakai komponen baru. Di sini juga kita memberikan opsi hematnya nih. Itu bisa kita pangkas hingga 8 jutaan, bro. Jadi yang kita pangkas itu ada di CPU coolingnya dan casingnya doang. CPU coolingnya kita pakai Thermaltake Astrea 200, itu harganya 520.000. Dan casingnya kita ganti ke Thermaltake S200 TG, itu harganya di 880.000. Dengan total harga opsi hemat kali ini yaitu 8.883.000 rupiah. Kan lumayan ya, selisihnya hampir sejuta, Ci. Ya sebenarnya sih opsi hemat ini buat kalian yang kaum menang mending, termasuk saya sebenarnya. Dan gak usah banyak cacicu lagi, langsung aja kita tes performa dari PC gaming kali ini ya kan. Let's go. Di pengujian benchmark kali ini kita pakai settingan overclocking. Jadi prosesornya berjalan di 4,4 GHz dari yang sebelumnya cuman di 3,6 GHz hingga 4,2 GHz. Dan ini cukup manjur setelah di overclocking. Di pengetesan Cinebench R20 yang sebelum di overclocking itu skornya cuma 3620, dan setelah di overclocking dapat skor di 3907. Maupun di pengujian 3D Mark First Track Test, bisa dibilang ini pengujian seberapa optimal antara komponen yang dipakai pada PC kita. Semakin tinggi angkanya semakin optimal. Intinya sih ya nggak bottleneck lah. Saat prosesornya sebelum di overclocking itu skornya dapat di 98,1%, dan setelah di overclocking dapat skor di 99,6%. Jadi nggak ada kata tuh bottleneck. Ya walaupun di website kalkulator bottleneck itu skornya di 16%. Tapi menurut saya sih ini oke-oke aja sih ini mah. Jadi di pengujian benchmark seterusnya itu dengan posisi prosesor yang di overclocking ke 4,4 GHz, dan langsung aja kita ke tes gaming 2K-nya ya kan. Let's go. Terrific support, and they're going to need it all. Pinches it off him, looking for options for movement. Great chance! There's the goal! There is the breakthrough! Yeah, great move.
that brought me alive. Though we're all like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my hands without an alibi. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my hands without an alibi. Everything that brought me alive. Though we're all like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my hands without an alibi.
Nah, jadi itu dia performa dari PC ini. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih ini gacor, Ci. Semua game dilibas dengan settingan 1440p Ultra. Bahkan game Wukong pun masih bisa dapat di 60 fps dengan settingan high 1440p. Buat game kayak God of War, RDR 2, Cyberpunk 2077 dan semacamnya itu masih dapat fps yang cukup memukau dengan settingan Ultra 1440p. Kan mantep gak tuh? Cuman ada cumanya nih, konsumsi dari PC ini tuh lumayan boncos. Gimana enggak? Saat keadaan idle itu konsumsi dayanya ada di 78 watt. Apalagi saat main game God of War itu bisa sampai 370 watt, boy. Apa nggak boncos tuh tagihan listrik? Betul, ini posisinya di overclocking ya. Pas belum di overclocking, idle-nya ada di 67 watt. Dan saat bermain God of War itu ada di 350 watt. Ya beda dikit sih, cuman ya tetap aja boncos. Mungkin kalau kita coba Underfort masih bisa lebih irit lagi, soalnya ini bener-bener jadi sahabat PLN banget nih kan. Nah, jadi itu dia performa dari PC rakitan kali ini. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih ini udah mantep. Ternyata kombinasi Ryzen 5 3600 dengan RX 6700 XT nggak sebegitu buruk. Dibilang bottleneck sih nggak kerasa, tapi karena kita pakai Ryzen 3000 series, jadi ini masih bisa terbilang upgradable. Masih bisa di-upgrade ke Ryzen 5 5600X gitu kan. Begitupun di slot RAM-nya yang masih tersisa 2 slot RAM lagi. Buat sisanya ya paling komponen pendukungnya aja selagi memenuhi syarat untuk memainkan game di 1440p dengan budget 8 hingga 10 jutaan. Ini sih udah terbilang cukup gacor ya kan. Paling ya cuman listriknya aja yang boncos. Gak cuma performanya aja nih, tapi tampilan estetikanya ini bikin tampil beda karena didukung oleh casing yang nyentrik dan beda dari yang lain. Ya udahlah, segitu aja untuk video kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekalian kalau ada kritik atau masukan gitu kan. Karena saya selaku manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ya sering sih, banget malah. Wajar lah, manusia bukan nabi, boy. Like, subscribe, dan share video ini. Jangan mokel kalau udah puasa. Saya Sultan Maulana selaku owner dari channel ini. Dan kita bertemu di video selanjutnya. Mata nih.